Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak aja masuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan kasih sayang Allah, taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mampulah kita datang di tempat yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjemaah. Kemudian kita senantiasa juga berselawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab daripada usaha Rasulullah, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidayah Islam ini tersebar kepada seluruh manusia, sampai kepada manusia yang betul-betul pun benci kepada Islam. Ketika terjadi Fatu Makkah, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah berhasil di dalam kehidupan dunia ini, menjalani kehidupan dunia ini, yang telah sukses dalam kehidupan dunia, mereka masih hidup di dunia tapi sudah diberitahu tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 124.000 sahabat ini telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di awal muqaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Yang awal-awal, yang awal sekali yang memperjuangkan Islam ini, berkorban atas Islam ini adalah sahabat-sahabat kaum muhajirin dan kaum ansar. Sahabat yang ada di Mekah dan sahabat-sahabat yang ada di Madinah, kaum ansar yang ada di Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkah mereka dengan baik, radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah pun akan reda kepada mereka
dan mereka reda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat terbuka lebar. Sisa kita menapak tilas bagaimana perjuangan sahabat, karena dengan jalan yang telah ditempuh sahabatlah yang akan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil jalan di luar daripada perjuangan sahabat, maka tidak ada jaminan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dalam kehidupan kita ini kita ittiba kepada Rasulullah dan sahabat. Mereka masih hidup di dunia tapi sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama kita memberikan kesimpulan bahwa di antara kurang lebih 124.000 sahabat ini mereka mempunyai karakter-karakter sifat yang berbeda-beda. Ada perangai yang tegas seperti mana Umar radhiyallahu anhu, ada perangainya yang lembut sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ada persamaan 6 sifat yang mereka miliki dalam diri mereka ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridaan dalam diri para sahabat. Yang pertama ini adalah mereka memiliki hakikat iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ucapan di lisan saja, tapi mempunyai hakikat tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti daripada la ilaha illallah. Tapi apa maksud daripada kalimat ini? Adalah mengeluarkan dari dalam hati kita ini keyakinan-keyakinan kepada makhluk dan memasukkan satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Itulah maksud daripada la ilaha illallah. Sehingga apabila di dalam diri kita ini ada hakikat iman yang sempurna kepada Allah, maka insya Allah Rasulullah memberi jaminan di akhir hayat kita ini mampu mengucapkan la ilaha illallah. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Ketika di akhir kehidupan kita di dunia ini, maka yang keluar di ucapan kita la ilaha illallah, maka ini adalah jaminan daripada Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Tapi bagaimana mendapatkan kalimat ini, hadirin yang mulia? Pertama, senantiasa kita membicarakan kebesaran Allah. Cara memasukkan dalam diri kita, dalam hati kita ini kalimat la ilaha illallah, senantiasa kita setiap hari membicarakan kebesaran Allah, mendakwakan kebesaran Allah. Bagaimana Allah SWT ciptakan langit tanpa tiang, hamparkan bumi, lautan yang begitu luas. Ini semua senantiasa kita bicarakan agar supaya kalimat kebesaran Allah ini mudah datang dalam diri kita. Dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya iman kita ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammadur Rasulullah, rangkaian dari kalimat thayyibah bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, Rasul Allah. Maksudnya hadirin yang mulia adalah meyakini, kita datangkan satu keyakinan dalam diri kita bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hanya satu jalan saja. Kalau ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitas keduniaan kita pun semua bernilai ibadah. Dengan makan kita ikut cara Nabi, maka bernilai ibadah. Masuk tandas dengan cara Nabi, maka bernilai ibadah. Kita buat kerja dengan cara Nabi, bernilai ibadah. Naik kendaraan dengan cara Nabi, bernilai ibadah. Semua bagaimana 1 kali 24 jam ini, kehidupan kita ini, aktivitas kita ini, kita belajar mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man ahya'i sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, cara hidupku, kata Nabi, maka bukti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama aku di dalam surga. Jaminan daripada Nabi SAW. Kalau kita mengambil cara hidup di luar daripada cara Nabi SAW, maka tidak ada sama sekali jaminan daripada Allah Ta'ala. Tidak ada nilai ibadahnya. Kita makan tidak ikut cara Nabi, maka kita hanya dapat kenyang, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Maka penting hadirin yang mulia, bagaimana dalam kehidupan kita ini mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita senantiasa menyampaikan, mendakwakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ketemu saudara-saudara kita, bicarakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita latihan mengamalkan sunnah Nabi. Hadirin yang mulia, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, 1 kali 24 jam setiap hari kita belajar menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat sahabat yang kedua adalah hakikat salat khusu wal khudu. Sahabat ini memiliki hakikat salat yang khusyuk dan khudu. Artinya hadirin yang mulia adalah salat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri mengikuti tata cara salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah arti salat. Maksudnya daripada salat ini hadirin yang mulia adalah membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah maksud daripada salat khusyuk wal khudu. Bagaimana aktivitas kita di dalam salat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam salat kita senantiasa besarkan Allah, takbir. Maka di luar salat pun kita besarkan Allah. Jangan selalu besarkan makhluk. Besarkan Allah. Dalam salat kita baca Quran, maka setiap hari dalam kehidupan kita tilawat Al-Quran. Minimal ulama kita katakan minimal 10 ayat. Kemudian dalam salat kita senantiasa tundukkan pandangan. Maka bagaimana di luar salat dalam kehidupan kita ini kita tundukkan pandangan daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka praktek dalam salat ini inilah yang kita mau aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga diri yang mulia, orang yang menjaga salatnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 5 kemuliaan. Yang pertama akan dimudahkan dan diberkahi rezekinya. Jaminan dari Nabi. Kedua, menerima catatan amal dari arah tangan kanan pada hari hisab. Ketiga, melewati sirat secepat kilat. Kemudian masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang mulia, ini orang yang menjaga salat. 5 jaminan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
orang yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam, maka Rasulullah SAW beri jaminan dia akan terbebas dari dua sifat. Yang pertama dibebaskan dari sifat munafik, dan yang kedua dibebaskan dari siksaan api neraka. Selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula, kita jaga sholat berjamaah kita. Ketika imam bertakbir, kita juga sudah ada di belakangnya bertakbir. Maka insya Allah dua jaminan daripada Rasulullah kita akan dapatkan: terbebas dari siksaan api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendatangkan sifat salat khusyuk dan khudu dalam diri kita ini? Pertama-tama kita senantiasa menyampaikan ini salat, mendakwakan ini salat, bertemu satu dengan yang lain. Kita senantiasa bermuzakarah, bertukar pikiran tentang keutamaan salat. Kemudian yang kedua, latihan, hadirin yang mulia, menghadirkan daripada tertib salat ini, tertib zahir dan tertib batin. Apa tertib zahir dalam salat? Adalah ulama kita jelaskan, kita mulai betulkan dari istinja kita. Dari istinja kita betulkan. Kemudian wudu kita sempurnakan wudu kita. Setelah itu bacaan dalam sholat kita perbaiki, tajwid kita dalam bacaan tentang Al-Quran, bacaan-bacaannya, tumakninanya, semuanya hadirin yang mulia. Tertib zahir, pakaian kita daripada yang halal, makanan kita daripada yang halal, itu tertib zahir, kata orang. Kemudian tertib batin daripada sholat khusyuk ini adalah kita belajar menghadirkan dalam diri kita perasaan bahwa kita ini senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, dihadirkan sifat seperti itu, bahwa senantiasa kita dalam sholat ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berani membuat gerakan perkara-perkara atau mengingat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tertib batin, hadirin. Kalau belum mampu seperti itu, maka kita yakin bahwa senantiasa ini kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan Allah dalam salat kita. Ketika kita takbir, maka betul-betul Allah hadir dalam salat kita. Tidak menerawang pikiran kita ke sana kemari, konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, kita perbanyak salat-salat nafil. Cara lain menghadirkan salat khusyuk wal khudu adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Salat duha, salat isra, salat istikharah, salat hajat, salat tahajud. Semua hadirin yang mulia, masih banyak salat-salat lagi. Bahkan kalau orang-orang saleh terdahulu, mereka dalam salat sunnahnya sampai ribuan rakaat, hadirin yang mulia. Karena ulama kita jelaskan, ada istilahnya salat mutlak, tidak ada batasannya. Salat niatnya salat mutlak. Dalam salat sunat ini tidak ada batasannya. Maka ada ulama kita jelaskan, niat kita ketika salat yang ini adalah salat mutlak, hadirin, setiap saat, kecuali waktu-waktu yang dilarang untuk salat, di situ kita tidak salat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat sahabat yang ketiga ini adalah ilmu ma'dzikir. Ilmu ma'dzikir, sahabat memiliki gairah, semangat untuk senantiasa mempelajari ilmu. Hakikat ilmu ma'dzikir ini adalah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, kurang lebih artinya derajat, beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu, hadirin. Sehingga ulama kita jelaskan dalam perkara ibadah ini
maka kita wajib hadirin yang mulia menuntut ilmu. Ketika kita mau sholat misalnya, maka kita datang ke ulama bagaimana tata cara yang sholat yang betul. Belajar ilmunya, datang ke ulama. Bagaimana tata cara sholat yang betul. Kita mau berdagang, maka kita datang ke ulama bertanya, bagaimana tata cara dagang yang betul sesuai daripada syariat. Apapun hadirin yang mulia yang kita mau buat, maka kita belajar datang ke ulama, bertanya kepada ulama, agar supaya hadirin yang mulia kita terhindar daripada hal-hal yang menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita malas, kita mulai hadirin yang mulia dari kecil kita diperintah untuk belajar ilmu sampai kita meninggal dunia. Belajar terus belajar. Maka kita harus dekat ke ulama. Jangan kita menjauh daripada ulama, mendekat kepada ulama. Senantiasa hadirin yang mulia meminta nasihat dari para ulama, dan juga senantiasa kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal zikir-zikir pagi dan petang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di waktu pagi dan sore hari untuk mengkhususkan waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama-ulama kita memberikan kepada kita bagaimana menjaga daripada waktu pagi dan petang dengan tasbih-tasbih. Tasbih subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Minimal pagi 100 dan sore 100. Istighfar kepada diri kita yang banyak berbuat dosa, minimal pagi 100 dan sore 100. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal pagi 100 dan sore 100. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat sifat sahabat ini adalah ikram, saling memuliakan di antara sesama muslim. Ikramul muslimin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita senantiasa memenuhi hajat saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat-hajat kita. Bahkan dalam hadis yang mulia Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 kebaikan atau hasanah. Satu hasanah diberikan, satu kebaikan diberikan di dunia ini, maka cukuplah membahagiakan dia sampai dia tinggalkan dunia. Dan 72 hasanah itu disimpankan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting hadirin yang mulia, penuhi hajat-hajat saudara kita hadirin yang mulia. Bagaimana cara mendatangkan sifat ikramul muslim ini adalah pertama kita muliakan ulama. Memuliakan ulama, hormati yang lebih tua, dan sayangi yang lebih muda daripada kita. Hargai, saling menghargai yang sebaya dengan kita. Kemudian sifat sahabat yang kelima adalah tashihun niat yang ikhlas. Bagaimana kita menghadirkan ikhlas dalam setiap amal yang kita kerjakan. Setiap amal apapun yang kita laksanakan hadirin yang mulia, kita hadirkan ikhlas. Sebab amal yang sedikit tapi ikhlas, kata Nabi SAW kepada Muaz, wahai Muaz, jagalah amalmu walaupun sedikit tapi berlandaskan bernilai ikhlas, maka itu sudah mencukupi hadirin. Tapi amal yang banyak tanpa ikhlas, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita hadirkan ikhlas dalam setiap amal. Bagaimana caranya hadirin yang mulia? Di awal kita beramal, kita periksa niat kita. Sementara kita beramal, periksa niat kita, dan selesai kita beramal, kita periksa lagi niat kita hadirin yang mulia. Jadi di awal, pertengahan, dan di akhir kita periksa niat kita, dikontrol niat kita. Dan selesai kita beramal, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar supaya amal yang kita buat ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat sahabat yang keenam ini hadirin yang mulia adalah pengorbanan atas agama. Sifat sahabat ini senantiasa, seluruh sahabat ini berlomba-lomba untuk berkorban atas agama, mengorbankan harta mereka, menghabiskan harta mereka, waktu mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dihabiskan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu separuh hartanya dia bagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sahabat hadirin yang mulia berkorban, berlomba-lomba untuk agama, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala betulkan iman-iman mereka, hakikat-hakikat amal datang dalam kehidupan mereka, dan mereka masih hidup di dunia sudah diberikan kabar gembira tempatnya di dalam surga hadirin yang mulia. Inilah hadirin yang mulia sahabat, dengan pengorbanan atas agama yang begitu maksimal mereka buat, maka Masya Allah, dunia, kehidupan dunia pun Allah mudahkan datang dalam diri-diri mereka. Bahkan dikatakan dua kerajaan yang besar, Parsi dan Romawi di zaman sahabat, tunduk di bawah kaki-kaki telapak-telapak sahabat tadi. Bahkan mahkota-mahkota daripada raja-raja dua kerajaan besar itu jadi mainan-mainan anak-anak sahabat hadirin. Sehingga di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman tabi'in, Umar bin Abdul Aziz hadirin yang mulia, maka dikatakan begitu datang kemakmuran, tidak ada lagi yang mau menerima zakat, semua mau mengeluarkan zakat. Sehingga hadirin yang mulia, anak-anak daripada tabi'in ini, mereka apa yang terjadi, mereka dari kelereng-kelereng mereka ini, mainan-mainan mereka semua dari emas-emas hadirin. Tidak ada lagi yang mau terima zakat, semua makmur mau mengeluarkan zakat. Apa sebab? Allah SWT berikan semua kepada mereka karena kesungguhan mereka terhadap agama, pengorbanan mereka terhadap agama. Nah, hari ini hadirin yang mulia, kalau kita pun mau belajar, meluangkan waktu, meluangkan harta diri kita untuk perjuangan agama, maka kalau belum lagi kita nikmati janji-janji daripada Allah Ta'ala, maka generasi kita, anak cucu-cucu kita nantinya yang akan menikmati daripada pengorbanan kita hari ini. Maka hari ini kita harus memulai hadirin, berkorban untuk agama, meluangkan waktu diri kita, harta kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara inilah maka iman-iman kita ini pun akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuatnya iman, maka akan kuat amal kepada Allah taala. Dengan kuatnya kita beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keridhaannya dalam diri-diri kita, Maka untuk itulah insyaallah kita siap semua insyaallah meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah 4 bulan minimal dalam seumur hidup kita keluar 4 bulan. Setiap tahun kita luangkan masa 40 hari, dan setiap bulan kita keluarkan masa kita keluar di jalan Allah 3 hari saja. 27 hari kita buat aktivitas keperluan dunia kita, maka 3 hari kita khususkan beriktikaf di masjid untuk buat amalan-amalan pengorbanan terhadap agama, buat silaturahim, buat taklim dan lain sebagainya. Maka untuk itu insyaallah kita semua niat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat untuk diri pribadi kami dan kepada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.